Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Anak-anakku semua, anak Madinah kelas 3. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan dan semangat dalam belajar pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, Ustadz Suhaili telah menjelaskan kepada teman-teman semua tentang anak yang durhaka, tentang bagaimana durhaka atau bahayanya durhaka kepada orang tua. Nah, baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan sebuah film pendek yang menceritakan tentang seorang yang durhaka kepada orang tua, yaitu pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Seorang yang bernama Alqamah. Alqamah adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah yang telah durhaka kepada ibunya. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk kita simak. Dahulu, Alqamah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah pun tak pernah terlewatkan. Namun saat nazak di penghujung hayat, ia susah mengucapkan syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun lisannya sahabat Alqamah keluh, tak kuasa mengucapkan kalimat tauhid. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dan janggal. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW pun meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah, dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah, aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya, ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepada aku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Sela ibunda Alqamah. Aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang mengenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah SAW panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah, ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali memerintahkan Bilal. Hai Bilal, pergilah dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah.
Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap, La ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucapkan syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya. Pada hari itu juga, Alqamah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu. Anak-anakku Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tadi dapat kita ambil pelajaran bahwasanya amal baik kita, sholat kita yang luar biasa, zikir kita, bahkan hafalan Al-Quran kita tidak akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat jika kita durhaka kepada orang tua kita, baik ayah, wabil khusus pada bunda kita atau ibu atau umi kita. Seperti yang dicontohkan oleh Alqamah, beliau adalah orang yang rajin sholat, bagus zikirnya, bagus ngajinya, tapi apa? Beliau durhaka kepada orang tuanya. Akibatnya apa? Disulitkan, sukar ketika akan meninggal, baru dimudahkan meninggal ketika ibundanya sudah memaafkan dan meridhoi Alqamah. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berbakti, anak yang berbakti kepada orang tua kita sampai akhir hayat hidup kita. Demikian dari Ustadz Farid, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.